Oke, selamat siang ya. Hari ini kita akan membuat sebuah review, sebuah video. Mungkin akan terbagi menjadi beberapa part karena nyambung menyambung ya. Nanti kita gabungkan, baru kita upload ke YouTube. Jadi video yang Anda nonton adalah udah video full. Tapi proses pembuatannya adalah beberapa part. Kenapa? Karena saya juga punya kesibukan, saya juga punya orderan, saya juga punya kerjaan lain. Jadi waktu senggang baru kita oprek gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi video sebelumnya yang pertama udah sampai mana saya nggak tahu, lupa karena sudah ada tamu, ada telepon ya, saya sudah pulang dari RUPS. Jadi intinya begini ya, di depan saya ini ada HID, ada halogen ya, ada LED. Jadi kita mau membuat sebuah perbandingan ya, mana yang lebih terang antara HID dan LED ya. Mungkin di channel-channel lain sudah banyak bahas ya. Mungkin kalian juga sudah pernah nonton ya, tapi kali ini kita mau membahas yang dari sisi berbeda, dari sisi saya ya. Kita berusaha objektif, ngomong apa adanya ya, ngomong apa adanya, to the point, belak-belakan. Kalau Anda merasa saya ngomongnya kasar, galak, marah-marah, kalau Anda nggak suka ya nggak usah follow, nggak usah subscribe, bebas kok. Karena juga bukan suatu paksaan untuk Anda menonton ya. Karena saya orangnya to the point, jadi ada juga yang orang baru nonton ya. Tapi kalau follower saya pasti sudah tahu karena suara saya di telepon, mau Anda datang ada yang bilang, "Pak, suaranya memang begitu ya Pak suaranya." Ya memang begini saya. Ya kalau ngomong keras, to the point, belak-belakan ya, jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus ya. Jadi kita mau membandingkan bahwa HID dengan LED dengan halogen ya. Halogen sih enggak, cuma sebagai bahan tambahan aja ya. Jadi HID dengan LED terang mana ya. Dulu saya bilang LED lebih redup dibandingkan HID waktu saya jualan HID. Betul, karena itu di tahun berapa ya, sekarang sudah tahun 2021, kita lebih banyak jual ke LED karena kenapa? LED lebih terang daripada HID. LED lebih terang daripada HID di tahun 2021, saya jual mulai 2019. Itu kita sudah beralih ke LED ya. Sedangkan HID sudah kalah terang ya. Kalau di awal-awal belum, HID masih lebih terang dibandingkan LED. Ya, tapi sekarang LED sudah bisa mengalahkan HID, tapi juga LED-nya juga harus LED yang premium ya. Jangan Anda bilang LED yang 100.000 C6, jangan ya. Tapi LED yang ada harganya juga, Bro. Ya, LED yang ada harganya, ada kualitasnya itu lebih terang dari HID. Jangan Anda beli LED kayak Turbo, X3, ya itu moyung sama juga ya. Jadi buat Anda yang bertanya, LED vs HID terang mana? Saya jawab 2021 Januari, bulan Januari akhir, LED lebih terang dari HID. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya terangan mana? Terangan LED. Ya, makanya saya jual sekarang LED. Kenapa? Lebih terang. Ya, lebih terang. Tapi nanti kita akan buktikan. Jadi video ini akan nyambung ya, nyambung terus. Jadi dibentuk part. Nanti kita versi 35 versi 55. Oke ya, kita bagi dulu deh. Ini versi 1. Ya, versi 1. Ini di sini nih kita jabarkan dulu. Di sini ada HID ya. Kenapa saya pakai HID ini? Ini HID adalah asli Hella, Bro. Ini barang tahun 2002 2003 lah. HID waktu itu lagi booming, apa bukan booming, baru nongol ya, yang bisa dibeli di pasaran itu sekitar 2003-2004, dan itu harganya mahal sekali, Bro, 10 jutaan kalau nggak salah ya. Sebenarnya di bawah tahun 2000 mungkin udah ada mobil-mobil BMW, Mercy udah pakai, tapi kan itu masih OEM,
belum aftermarket. Kalau aftermarket kan Anda bisa beli sendiri, pasang di mobil Anda, conversion kit. Nah, ini Hella ini saya dapat dari Mercy waktu itu. Ini Hella asli, Bro. Ini made in Germany, ini bener. Ya, jadi dapat dari copotan Mercy. Barangnya baru, Mercy punya, ya. Jadi Hella itu bikin conversion kit untuk Mercy ya, yang dari mungkin facelift atau gimana saya nggak ngerti. Jadi yang versi Xenon ya, yang versi HID ya, makanya barangnya seperti ini. Ini stok lama, ini barang saya baru ya, makanya dia ada begini ya. Ini adalah Hella. Kenapa saya pakai Hella punya, dan dia soketnya D2S. Kenapa saya pakai punya Hella? Jadi supaya istilahnya lebih adil, bukan lebih adil, lebih stabil kita ngomongnya ya, wattnya. Karena kalau aftermarket ya namanya buatan Cina ya susah nanti. Susahnya dalam arti ngebandingin soal wattnya, kestabilannya segala macam. Jadi kalau pakai Hella intinya udah pasti bisa sebagai patokan lah gitulah menurut saya ya. Dan kenapa soketnya D2S? Gampang. Saya mengukur ini tingginya begini ya. Kan kita kan cara ukurnya kan kita taruh di sini nih. Nah, ketinggian ini, nah di sini saya ada LED D2S, jadi kita gampang tuh. Tingginya hampir sama. Jadi maksudnya kita tinggal taruh aja begini, taruh aja di sini seimbang, kebetulan dapet ya. Makanya kenapa kita pakai D2S. Dan ini asli Hella. Dan ini wattnya gede, jadi termasuk 35, tapi termasuk kelas badak. Jadi dalam arti real. Nah, kebetulan power supply saya hanya maksimal 8 ampere. Dia starting bisa di 10 ampere. Jadi nanti nyalanya akan sedikit berkedip-kedip. Ya, karena power supply saya kecekek. Ampernya nggak cukup buat ngangkat dia. Jadi kita akan nyalakan ulang beberapa kali. Sebenarnya sih nggak boleh, karena power supply itu bisa jebol. Ya, bisa jebol. Bisa jebol. Kenapa? Karena dia narik ini gede, power supply itu ampernya nggak cukup, cuma 8 ampere, dia cut. Anda cabut kabelnya, konekin lagi, dia bisa nyala ya. Tapi nggak apa-apa untuk percobaan, karena kita akan set di 13,5. Kalau nggak 13,5 nanti ada yang protes ya. Jadi kita akan coba nyalakan ini beberapa kali ya. Ini sebagai part 1. Jadi saya juga mau pulang, saya mau treadmill, Bro ya. Saya udah over, saya disuruh treadmill ya. Jadi saya pulang mau treadmill, saya mau lari. Kemarin saya main sepeda, hari ini saya mau lari. Jadi sebelum pulang saya bikin dulu. Jadi kita akan coba nyalakan ini beberapa kali ya, karena dia pasti akan set off ya. Power supply kita setting di 13,5 ya, 13,5. Di situ juga 13,5 tuh, Bro ya, 13,5 Bro ya. Jadi tidak ada unsur kecurangan di voltmeter 13,5, karena saya nanti ada mau ngecek halogen juga. Ya, 13,5. Kita akan coba nyalakan dia beberapa kali, panasin dulu dan stabil ya. Ini ya seperti biasa di sini saya akan taruh bolamnya, di situ luxmeternya ya. Di depan luxmeternya kita akan taruh bolamnya, kita nyalakan dulu luxmeternya. Nah, kita akan coba nyalakan dulu. Nah, seperti itu ya. Nggak kuat, Bro, power supply-nya, jadi bukannya rusak. Saya coba di power supply lebih gede bisa. Ya. Ini bukan rusak, Bro, karena si power supply-nya itu tuh sampai 8, sampai cuma 7 volt, 6 volt tuh. Nggak kuat dia. Ya, bisa rusak sebenarnya, jujur. Cuman ya kita buat konten resiko ya. Jadi nggak kuat power supply-nya ya. Kita kalau nggak stop dulu, kita panasin dulu aja ya. Jadi supaya udah nyala, baru nanti kita upload ya. Karena power supply-nya nggak kuat. Udah nyala, kita tunggu sampai stabil dulu ya. Karena saat ini terbaca di wattmeter tadi sampai 80 watt, sekarang sudah di 45-an. Ya, jadi ini bukannya rusak balasnya, tapi power supply-nya nggak kuat buat nyalain HID. Ya, karena Hella itu termasuk badak.
tarikan awalnya gede karena dia pertama kali punya HID tahun 2000-an. Ya, teknologi tahun 2000-an kan boros listriknya. Beda seperti zaman sekarang, seperti Anda punya AC aja, mesin cuci. Zaman sekarang kan sudah ada bintang-bintangnya tuh, bintang-bintang untuk energi itunya, koefisiennya berapa ya. Kalau Anda beli AC kan Anda mau cari yang bintangnya bintang 5 tentu ya, jangan bintang 3 penghematannya ya. Oke, ini udah stabil ya. Ini udah nyala nih bro, tuh udah stabil saya pegangin. Ya, 41 wattnya ya, 13,3 di situ 13,5 angkanya. 41 watt. Jadi ini HID 35 wattnya ya. Terbaca di wattmeter saya 41. Oh ya, ini menggunakan bolam D2S. Bolam D2S ini dari Hella juga. Ini bolamnya Hella punya ya. Itu 6000 Kelvin punya Hella bolamnya. Bolamnya Hella punya, balasnya Hella punya ya. Nah, seperti biasa di depan kita ada luxmeter nih ya. Luxmeter. Ya, kita akan cek berapa luxnya dia. Oh, ini di hold, jangan ke hold dong. Nah, ya. Nah, terbaca cuma 1800 lux, bro. Ya. 1600-an, 1700 tuh bolam ini taruh di sini. Kita tidak ada untuk bermain curang tapi untuk mengedukasi Anda. Ya. Mengedukasi saya juga. 1700 lux saja HID loh. Ya. Tuh, ini udah stabil lah. Udah 41 dari tadi nggak berubah wattnya ya. Jadi HID itu cuma 1800-an, 1700-an ya luxnya. Ya, tuh udah nggak berubah. Jadi HID ini cuma 1700 luxnya. Ya. Ya. Paham? 1700 saja. Ya. Pertanyaannya, terang mana dengan LED? Ya. Terbaca cuma 1700. Sebentar, saya harus taruh besi. Harus taruh ini. Karena panas, bro. Ntar mejanya bau gosong. Ya. Jadi HID cuma 1700. Itu tipe D2S ya. HID-nya. Kenapa saya memilih D2S? Saya udah bilang gampang, dia datar taruhnya. Tapi kalau Anda nanti pakai bolam H1 misalnya atau H4 nih seperti begini, kita susah berdiriinnya, bro. Nih, jadi bukannya ada unsur kesengajaan atau apa, tapi nilainya sama gitu ya. Nah, kalau kita pakai H1 susah. Nih, sebentar saya keluarin bolam H1. Nah, di sini ada H1. Nah, di H1 ini susah, bro. Kita mau mengukur ketinggian ininya, kita taruh di sininya susah, goyang-goyang ya. Kalau itu kan tinggal datar plek gitu ya. Dan pengukuran kita itu sesuai tingginya ya. Tinggi ini sesuai tinggi dari filamennya itu ke situ. Makanya kenapa kita pakaiin yang beginian berikut ini, karena kan kalau LED kan ada kipas tuh. Jadi sama 1:1. Ya, jadi bukan buat bermain curang atau tidak, pengukuran kita buat seakurasi mungkin, seril mungkin gitu ya. Ngerti? Seakurasi mungkin, seril mungkin. Ya. Jadi kita akan nyalakan nih HID ya, HID. D2S juga. Ya. Nah, kita akan ukur berapa luxnya? 4000, bro. Tuh. Ya. 4000. HID cuma berapa? 1800. Ya. Jadi makanya kenapa saya sudah beralih ke LED. Ya. Jadi HID udah kalah terang, bro, dibandingkan LED, ya. Jadi taruhlah HID itu 2000 lux, ini udah 4000, udah 2 kalinya. Ya. Gitu. Jadi ini perbandingan di D2S. Ya. Nah, HID menang di mana? Menang di mana? HID itu menang di cahayanya 360 derajat.
Dia hanya terhalang sedikit oleh batang ini nih. Batang ini kecil, ya. 360 derajat. Fokus kalau bagus tentu bagus HID, pasti. Kenapa 360 derajat? Ya, sinarnya 360 derajat. Hanya terhalang sedikit oleh batang ini kecil. Jadi dia lebih 360 derajat. Ya. Udah pasti dong 360 derajat, cuman terhalang sedikit oleh batang ini jadi bayangan gelapnya tipis. Nah, sedangkan kalau LED tidak bisa 360 derajat, ya. Dia akan tipe sorotan samping, dia ke sini ya paling juga 180 derajat, ya. Ini 180 derajat. Jadi di sini ada yang kosong-kosong. Gitu ya. Jadi kalau soal fokus HID lebih 360 derajat. Sedangkan kalau LED kalah di fokusnya. Karena dia tidak bisa 360 derajat. Tapi kalau terang, zaman sekarang sudah terang HID. Terang LED. HID sudah melempem, bro. Makanya kenapa kita masih ada yang WA ke saya, Pak, saya mau nyari HID. Pak, HID udah nggak begitu terang, udah keterangan LED. Ya, udah terangan LED, bro. Cuman Anda harus cari LED yang premium. LED sudah lebih terang, ada faktor lain nih yang menentukan fokusnya dia bagus gak, itu dulu ya. Fokusnya bagus ya tentu hasilnya maksimal. Nah, mungkin dari sini akan saya bikinkan, akan kita masukin ke proyektor ya, Anda bisa lihat hasilnya bagaimana ya. Ini kan 2 kali terangnya dibandingkan dia. Tapi nanti kita akan lihat hasilnya pas kita nyalain ya. Jadi ini kita akan bikin videonya per part ya, per bagian ya. Jadi kita coba dulu dari D2S, bukan karena faktor apa-apa, karena gampang, karena dia ada ini kan ada kipas. Ini juga ada semacam soketnya, jadi enak naruhnya gitu ya. Jadi nanti akan kita bandingkan juga di proyektor bagaimana hasil outputnya. Makanya kenapa arahnya sekarang sudah ke LED, tapi LED-nya ada tanda bintang ya. Anda jangan beli LED yang abal-abal. Jadi nanti takutnya orang menggeneralisir ngomongan saya, video saya bahwa LED lebih terang. Betul, LED bisa lebih terang, tapi LED-nya bukan LED yang abal-abal, tapi LED premium ya, seperti Cree ya, seperti LED-LED yang harganya juga yang agak tinggi gitu ya. Jangan yang LED yang harganya 100.000, X3, CES yang nggak bisa ya, E3 yang nggak bisa ya, turbo yang nggak bisa, minimal Cree ke atas atau apa sih, F3 nah itu bisa, F5 bisa, DHP bisa, Cree juga bisa gitu ya. Jangan COB chipnya ya. Saya rasa cukup ini part pertama, jadi besok nanti kita lanjut ya di waktu yang kosong aja. Nanti videonya digabung-gabungin jadi satu, nah Anda tinggal nonton enak. Tapi saya bikinnya adalah pelan-pelan ya, per part itu ya, karena saya juga punya kesibukan lain, mau kirim barang, mau ini, mau itu. Oke, terima kasih. Oke, ya. Dari video kemarin, karena ini videonya dibikin per part, jadi saya sebutnya yang video kemarin. Jadi hari ini harinya sudah berganti. Jadi terbukti ya bahwa HID itu sekarang kalah terang dengan LED ya. Jadi HID sudah terbukti lebih terang daripada LED diukur looks-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba si HID ini kita masukin ke proyektor, karena ini yang dicoba adalah D2S. D2S 360 derajat ya, bola HID bisa, sedangkan kan LED ada bayangan gelap ya. Nah, bayangan gelap ini yang merugikan sebenarnya. Kenapa? Karena LED itu tipe sorotan samping ya. Dia sinarnya tidak bisa 360 derajat tapi ada bayangan gelap. Nah, kalau yang belum paham bayangan gelap apa, Anda belum pernah nonton review saya tentang LED yang baik ya, kita tunjukkan bayangan gelap. Ya. Nah, ini namanya bayangan gelap tuh. Ya. Ini namanya bayangan gelap. Ya, tuh, bayangan gelap. Ya, bayangan gelap itu harus kecil setipis mungkin
dan gelapnya tidak boleh terlalu gelap ya. Jadi bohlam LED yang bagus itu kategori kelima, syarat kelima, gelapnya tidak boleh terlalu gelap dan bayangan gelapnya tidak terlalu lebar, kecil. Makin kecil makin bagus ya. Bohlam ini yang di atas ini yang sedang kita tes termasuk bohlam bagus ya. Kenapa? Karena bayangan gelapnya sedikit, dan dia tidak terlalu lebar ya. Karena kenapa? Ininya tipis ya. Kalau Anda beli LED ini cari yang tipis, jangan yang tebal-tebal ya, jangan yang tebal-tebal. Nah, kita akan coba bayangan gelap dari si bohlam, tapi seperti biasa kita mesti panasin dulu nyalainnya ya. Karena saya ngomong power supply saya nggak kuat bro, dia ada cut off jadi 8 ampere, sedangkan dia narik di atas 10 ampere ya. Ini termasuk balas badak ya, tuh nggak kuat dia karena power supply nya cut, tuh voltnya turun ya, tuh sampai 8 volt, tuh turun 8 volt tuh ya. Kebaca nggak tuh? Cuma 8 volt 7. Wah berat sekali, mati, nggak kuat ya. Cuma 8 volt. Nah sekarang kalau udah mati dia normal 12 ya. Jadi bukan balasnya yang jelek, tapi power supply-nya kurang begitu kuat ya. Jadi dia narik nyedot, power supply-nya nggak bisa memberi arus, ngedrop, sebenarnya ngerusak tuh ya, rusak bro. Tapi nggak apa-apa, kita untuk nyoba ya. Nah kalau dari HID ada bayangan gelap sedikit ya tuh. Dia ada bayangan gelap satu sisi itu di mana? Karena bohlam HID punya batang. Nah di batangnya itu ya, kita matikan dulu sebentar. Jadi HID itu ada bayangan gelap ya. HID itu ada bayangan gelap. Di mana bayangan gelap itu terjadi? Karena ada batang ini ya, batang ini. Jadi kalau kita arahkan ke situ ya itu bayangan gelapnya, tapi sisanya ada. Jadi boleh dibilang HID itu 360 derajat lah bayangan gelapnya karena tiang ini. Makanya kenapa zaman dulu kita masangin HID buat mobil-mobil seperti RAS yang pakai proyektor ya. Pak, kok pas dipasang kok di jalan ada satu tiang gitu ya, ada bayangan gelap garis ya, seperti itu. Karena tiangnya ini tidak menghasilkan sinar, dia kosong gitu. Jadi membuat outputnya di jalan kok semacam kayak ada garis gitu ya. Nah zaman dulu kita ngakalinnya bagaimana tuh, saya ngomong apa adanya to the point ya. Kita kalibrasinya bagaimana tuh bohlam HID. Ininya kita pecahin bro, keramiknya kita pecahin, sisa kawatnya aja, jadi makin kecil bayangan gelapnya ya, seperti itu zaman dulu. Nah, kita open aja ya, sekarang udah ini kita open ya. Nah ini kan karena D2S, HID udah lebih menang LED udah lebih menang terangnya dibandingkan HID. HID sudah kalah ya, karena di video yang kemarin ini cuma sekitar 1800-an lux, sedangkan LED bisa mencapai 4000, 3000, 4000 lah. Tapi LED-nya dengan catatan adalah LED yang premium. Jangan digeneralisir omongan saya bahwa wah LED lebih terang daripada HID. Iya, LED-nya harus LED premium. Jangan Anda pakai X3. Jangan yang pakai chipnya CES. Itu nggak bakal bisa lebih terang ya. Cree bisa, XHP 5070 bisa ya, F3 bisa ya. Jadi chipnya juga harus yang istimewa, jadi LED premium bukan LED yang C6 ya. Nah di sini HID ini kita masukin ke proyektor ya, D2S. Kita lihat outputnya sudah terbukti LED lebih terang, ini lebih terang. Nah kita harus membandingkan fokusnya, bagus mana, terang mana gitu ya. Jadi dipasang harus bisa outputnya keluar. Terang doang nggak cukup. Tapi kalau output sinarnya tidak bisa dipantulkan, tidak bisa dibiaskan juga nggak bagus gitu ya. Kita akan coba ya, kita pasang nih. Kita pasang ya, seperti
sabar, seperti biasa kita panasin dulu karena power supply-nya nggak kuat bro, jadi dia akan cut, cekek, sedangkan dia grafiknya arusnya naik terus, power supply-nya cut off. Tapi kalau kita pakai aki langsung atau pakai power supply yang gede, itu saya ada di belakang 30 ampere, lancar. Karena ini power supply ini adjustable ya, kita bikin adjustable, current regulate-nya itu kira-kira maksimal 8 ampere. Ya. Oke, kita coba lihat ya hasil outputnya. Nah, seperti ini menggunakan proyektor di HID ya. Dia lumensnya luxnya nggak terlalu gede, cuma 1800, sedangkan nanti kita coba LED yang 4000-an ya, seperti ini outputnya. Terlihat di video ya. Outputnya seperti ini ya. Terlihat ya. Jadi ini menggunakan HID ya, menggunakan HID ya, cuma 1800 lux. Nah, sekarang kita akan coba pakai LED. Bersin. Nah, LED ini 4000 ya kemarin. Jadi kalau secara teori LED lebih terang. Lebih terang nih. Tapi outputnya brekele itu. Ya, sebentar, kita bisa adjust. LED itu bisa diputar bro, tenang bro ya. Kita adjustment dulu ya, LED itu bisa diputar, makanya Anda beli LED yang bisa di adjustable bro. Makanya kenapa saya ngomong ada LED bagus itu ada syaratnya, adjustable ya. Ingat adjustable. Kalau Anda nggak ngerti bahasa Inggris, adjustable apa itu, bisa disetel. Sama seperti bangku di mobil ya, setir di mobil bisa di tilt, teleskopik ya, penting bro ya, penting adjustable. Jadi kalau LED nggak adjustable jelek bro. Saya ngomong apa adanya, cuma ada orang yang tersinggung nanti karena LED, ada LED yang wattnya gede tapi nggak bisa disetel ya, hasilnya jelek lah gitu. Nah, ini udah disetel tetap ya. Saya memutar begini adalah memundurkan LED-nya. Ya. Ini bisa diputar, bisa di adjustable ya. Nah, seperti ini ya. Ini lebih terang tapi outputnya nggak ada bagian kosong ya. Kelihatan nggak bagian kosongnya di mana? Di bawah sini nih. Tuh. Ya. Kelihatan nggak nih sini nih? Ya, ada bagian gelapnya bro. Ya, tuh. Ini lebih terang. Tapi hasilnya fokusnya nggak begitu bagus ya. Jadi kesimpulannya watt dan lux bukan satu-satunya parameter ya. Tapi harus bisa disetel tuh. Nah, kita harus setel LED-nya agak begini. Tapi cut off-nya nggak dapet gitu ya. Jadi watt dan lux penting, tapi kalau hasil outputnya jelek juga kurang ya. Jadi ini di tengahnya kurang padat nih. Ya, berasa kelihatan bolong. Bolong ya. Ya, saya ngomong apa adanya loh. Ini video boleh dibilang part kedua ya, hari kedua nih.
ya. Jadi kesimpulannya apa? Watt dan lux gede penting, ya. Watt dan lux gede penting. Tapi kalau bohlam itu tidak bisa fokus, tidak bisa bagus, tidak bisa cocok gitu di pemasangannya, outputnya juga nggak bakal begitu bagus, ya. Ngerti nggak? Jadi bohlam itu watt dan luxnya gede sekali, terang. Tapi kalau nggak cocok ke reflektornya atau nggak cocok ke rumah lampunya juga hasil outputnya nggak bisa bagus, ya. Ini 1800 lux itu 4000-an ya luxnya. Jadi 2000 vs 4000, 2 kali lebih terang, tapi outputnya ada garis di bagian tengahnya nggak padat, ya. Di pinggir kiri kanannya padat, ya. Ciri khas dari LED tipe sorotan samping seperti itu, ya. Jadi di video kali ini saya mau menjabarkan bahwa LED lebih terang, ya. Tapi kita juga harus beli LED-nya premium. LED terang belum tentu hasil juga bagus, ya. Jadi fokusnya harus dicari. Kalau nggak cocok atau nggak bagus juga nggak bisa terang, ya. Jadi syarat pertamanya makanya bohlam itu watt dan luxnya harus gede, LED sudah terpenuhi. Kedua, stabil. Nah, kata-kata stabil ini nanti kita jelaskannya di kesempatan lain. Nah, syarat ketiga yang sering saya sebutkan adalah adjustable. LED bisa di adjustable aja, fokusnya masih kalah dengan HID. Memang itu proyektor didesain buat HID, tapi kan kita berbicara adalah konversi. Jadi untuk mobil-mobil Anda seperti Innova, Avanza yang masih belum menggunakan LED, masih halogen, kita konversi ke LED atau konversi ke HID gitu ya. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menjelaskan bahwa terang aja nggak cukup, ya. Kedua, harus bisa disetel. Makanya kenapa saya masukkan syarat ketiga itu bohlam itu harus adjustable, ya. Jadi ini soal perbandingan terang bahwa LED premium terbukti, ya. Jadi kita selesai nih di soal di D2S selesai. Nah, di sini kan masih banyak nih bohlam-bohlam halogen, LED H4, sorotan samping, sorotan atas bawah, dan HID H4. Nah, ini kenapa ditaruh di sini, ya kita untuk pembuktian. Jadi ini part kedua selesai. Nanti kita lanjut lagi setelah makan siang. Nah, sekarang kita membahas HID H4, ya. HID H4 supaya membedakan dari balas Hella itu yang 35, kita menggunakan balas 50 kali ini untuk H4, ya. Jadi untuk H4 kita mau coba yang 50-an, ya. 50-an. Nah, kita coba nyalakan dulu, ya. Berapa sih luxnya, ya. Tapi kita sebelum dinyalakan kita akan samakan dulu, ya, kira-kira ininya setara, ya, tingginya. Jadi kalau nanti patokannya ini nggak usah ganjel, jadi langsung taruh, cuma beda beberapa senti, setengah senti doang kira-kira, ya. Nah, kalau ini harus diganjel loh, bukan diganjel, harus lebih ditinggiin 2 cm. Kalau dengan bohlam H4 berarti bohlam H4-nya harus dinaikin, ya. Harus dinaikinnya lumayan tinggi tuh. Kalau dengan ini agak sulit nih, karena ini kan kalau ditaruh ini begini, sedangkan kalau ini, jadi kalau mau ditinggiin semua, tapi nanti kita gimana ya supaya dia bisa tingginya sama. Jadi maksudnya begini loh. Jadi ini kan kita taruh di sini nih batasnya, ya. Anda lihat, ya. Ini taruh di sini, itu arahkan ke sana. Jadi kita bisa berpatokan pada ini datar, taruh di lantai, taruh di meja pas. Nah, sedangkan kalau nanti kita dengan halogen, kan halogennya kan lebih pendek, nggak bisa dong halogennya begini rata tanah. Jadi mau nggak mau rata meja, mau nggak mau kan kita harus tinggiin sedikit. Kenapa?
supaya sama ininya ya. Karena kalau kita lebih tinggi, lebih pendek hasilnya akan beda ya. Jadi sensitif sekali, makanya cara pengukuran begini sensitif ya. Jadi kan kalau ini ditaruh di meja ya, ini juga harus taruh di meja seperti ini, berarti ini halogen harus lebih tinggi sedikit tuh ya. Kalau dengan LED ini juga harus lebih tinggi sedikit ya, harus lebih tinggi ya. Nah kalau ini setengah senti lah ya, jadi harus sama. Nah sedangkan kalau ini karena dia soketnya di bawah, jadi aduh agak ribet tuh ya. Jadi pengukurannya nanti bisa nggak tepat gitu ya, harusnya ini lebih pendek sedikit, atau kalau berpatokannya pada bohlam ininya ditinggiin mau nggak mau harus semuanya tinggi ya. Jadi ini gara-gara ada soket ini nih ya. Nanti saya coba cari cara ya bagaimana, tapi kita patokannya terhadap ini ya, HID. Kenapa saya harus mengeluarkan bohlam ini? Bohlam ini mungkin Anda jarang lihat sekarang ini ya, tapi ini bohlam di bawah tahun 2010 ya, 2010 lah, 2010 2011. Ini bohlam familiar sekali ya. Ya, ini cikal bakal LED lahir di Indonesia. Jadi bukan lahir di Indonesia, maksudnya di Indonesia banyak orang pakai LED ini di tahun 2010 ke atas ya. Banyak orang Indonesia pakai LED waktu itu ya, waktu masih zaman Kaskus juga masih banyak yang pakai LED ini. Ini namanya LED H4 ETI2S. Zaman dulu banyak sekali nih yang orang-orang pedagang yang menjual tipe ini, yang menyarankan tipe ini ETI2S, tapi sekarang sih kayaknya udah discontinue ya. Kenapa saya harus mengeluarkan ini? Ini cikal bakal LED rame di Indonesia, tipe H4, dan ini tipe LED nggak terang. Makanya waktu itu saya bilang LED itu belum bisa menyaingi HID. HID lebih terang. Nah makanya kita mau buktikan luxnya berapa. Tapi mau membuktikan luxnya artinya kan tingginya mesti sama. Ya, ditaruh di lantai, ditaruh di meja harus tingginya sama ya. Jadi tingginya sama, itu hasilnya baru bisa akurat. Tapi kalau tingginya beda nggak akurat ya. Jadi lux meter ini berpengaruh ya, berpengaruh ke jarak. Tinggi rendah juga berpengaruh. Jadi tinggi rendahnya harus sama, jaraknya harus sama. Kalau jaraknya nggak sama dan tinggi rendahnya nggak sama, hasilnya kurang akurat gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan membandingkan ya. Jadi kita akan membuat kesimpulan HID dengan LED itu terang mana ya, terang mana ya. Kalau tadi di D2S sudah terbukti di 35 watt LED lebih terang ya. Sekarang kita akan menguji HID 55 ya. Ini H4 tipenya ya. Nah, kita akan taruh di sini ya, bukan buat untuk bermain curang atau bukan buat pembodohan, tapi ini justru untuk edukasi Anda. Kita mau membuktikan bahwa LED sekarang itu lebih terang atau tidak ya dibandingkan HID. Jadi zamannya udah zaman LED sekarang. Jadi kalau Anda beli HID sebenarnya ketinggalan zaman ya. Tapi bukan berarti HID jelek, enggak ya. HID masih mempunyai keuntungan sendiri ya. Keuntungannya apa ya, sekalian nanti kita bahas. Jadi Anda nonton terus review saya ya. Jadi begini, HID ini 50 watt ya, 50 watt. Di wattmeter tertulis 50 watt tuh ya, terbaca nggak? 50 watt, 53 ya saat ini. Jadi balas HID ini 50 watt ya. Kita akan tunggu sebentar, tunggu dia stabil dulu ya. Luxnya berapa? Terbaca 3200 ya. 3300 ya. Nah, ini posisinya adalah nempel di meja ya, 3300 lux ya. Jadi HID 55 watt ini ya 3300 luxnya.
Sachengsa ya, 3.300 luxnya. Ya. Ini aslinya HID ada payungnya ya. Ini kita buka payungnya. Jadi kita mengukur dia punya kekuatan luxnya dari sini ke situ terbaca berapa? 360 derajat, Bro. HID ini 360 derajat sinarnya. Ya, kita coba nyalakan ulang. Ya. Kita nyalakan ulang, kita lihat garis gelapnya. Ya. Garis gelapnya cuma ada satu tuh di situ tuh. Kita putar ya 360 derajat. Ya, ada tuh dia garis gelapnya itu di mana? Garis gelapnya itu ya di gara-gara ada batangnya dia. Ada batang ya. Jadi ada garis gelap, jadi dia tapi sinarnya 360 derajat. Di mana yang menyebabkan garis gelap dia? Di batang. Batang ini nih, ya. Jadi 3.300 lux garis gelap, ada sedikit hanya satu garis di batang. Kita pasangin dulu lagi ya. Ini kan originalnya pasti ada payung ya kalau H4. Ini di 50 watt mencapai 3.300. Ya, HID. $3.355 lah taruh wattnya ya. HID sudah. Sekarang halogen kita tes dulu, halogen berapa. HID itu bisa 360 derajat ya sinarnya ya, halogen juga bisa. Nah sekarang kita akan tes low beamnya berapa nih halogen, tapi kita berpatokan pada ini dulu ya. Jadi kan ini kira-kira nih ya, ini kan ini segini, berarti halogen itu jadi kita harus taruh 2 buah di sini nih ya. Kita bukan buat bermain curang tapi buat mengedukasi ya. Kita mau menaruh halogen bahwa ini patokannya sebelah ini begini ya, ketinggiannya cukup ya, jadinya ngambang nih halogennya ya. Anda lihat langsung saja di luxmeter ya. Kita bukan buat bermain curang tapi buat edukasi Anda juga, buat edukasi saya juga. Sebenarnya settingan ini udah saya buat dari sini ke situ adalah 1000 lux ya untuk halogen, tapi halogennya di bawah, halogennya di bawah nempel begini ya, nempel. Tapi kan karena ini mau membandingkan, jadi kita halogennya harus dinaikin terbang ya tingginya HID, jadi ngambang ya. Anda tinggal langsung lihat aja hasilnya di depan, luxnya berapa ya. Luxnya adalah 1000 ya, 92. Jadi saya setting sebenarnya 1000 ya, 1000. Saya setting sebenarnya 1000 karena posisi ininya di bawah nempel di meja, tapi kan karena kita mau membandingkan dengan dia kita harus angkat, jadi 1092, anggaplah tetap 1000 atau 1100 ya. Ini 3300. Jadi kalau Anda pakai HID 50 watt Anda bisa menghasilkan lebih terang 3 kali dari halogen. 3 kali dari halogen. Ini 1100 sebagai patokan, ini bohlam Osram Bilux ya. Osram ya, PRC buatan Cina nih Osramnya ya. Karena kenapa ada PRC? People Republic China biasa PRC ya, 12 volt 55 per 60 ya. Ini tulisannya emang nggak begitu jelas nih. Osram ya. Buatan Cungko ya, Osram aja, buset dah. Ya, 1000. Oke, halogen 1100. Ini 3300. Jadi kalau Anda beli HID 50 watt, Anda lebih terang dari halogen 3 kali. Ya, paham? Jadi kalau Anda beli HID 50 watt lebih terang dari mobil Anda pakai halogen 55 lebih terang
3 kali ya. 3 kali bro, lebih terang ya. Nah sekarang Kri. Wah hujan ya. Kri ini kita akan tes berapa dia powernya. Ini LED yang saya jual. Jadi kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Bohlam ini yang HID juga saya masih jual ya. Kalau Anda berminat boleh. Apa keuntungan bohlam HID ini? Boleh ya saya iklan sekalian mengendorse barang saya sendiri. Bohlam HID ini apa keunggulannya? Dia menggunakan solenoid besi, maju mundur. Ya, bukan plastik, dia pakai besi. Bukan plastik, dia pakai besi. Jadi intinya apa? Lebih awet dan presisi. Ya. Nah, tadi bohlam tadi itu kan ada tiang, jadi ada garis gelap. Nah, garis gelap itu Anda mau taruh di bawah jam 6, garis gelapnya di sini, atau Anda mau putar di jam 5 atau jam 7, itu bisa ini bohlam. Ya, saya rasa ini nggak ada yang jual nih. Ini saya punya stok lama bro, stok tahun 2006-2007. Ya, ini payungnya. Ini kan tadi kan ada tiangnya itu yang menyebabkan garis gelap. Kalau Anda taruh di arah jam 6 garis gelap tiangnya, Anda merugikan sebenarnya waktu high beam. Jadi high beamnya nggak bisa padat. Kenapa? Karena tertutupan oleh tiang. Tapi Anda tiang ini bisa diputar. Anda taruh di pinggir aja tiangnya, di jam 5 atau di jam 7 bisa bro. Makanya ini bohlam bagus ya. Ya, bohlam ini bagus, udah pakai solenoid besi, bukan dari plastik, tapi bisa di-adjust ya. Paham? Berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Bahan full CNC semua. Ya. Nah, sekarang yang LED ini kita akan ukur powernya berapa. Tetap patokannya dengan lampu HID bohlam ini ya, karena ini dia lebih tinggi setengah senti saja ya, lebih tinggi setengah senti. Wajib. Oh ya, satu hal lagi tadi 30 bohlam 55-nya adalah di 13,5 ya voltnya. Jadi jangan ada yang protes bahwa Pak settingnya harus di 13,5 ya. Saya sudah setting di voltmeter 13,5 ya. Di situ juga tuh 13,5. Jadi tidak ada untuk unsur curang, unsur low power terlalu rendah ini itu tidak ada ya. Katanya voltasi di mobil 13,5 ya, oke kita ikuti 13,5, tapi setahu saya kan bohlam halogen itu didesain 12 volt ya. Kalau dia makin tinggi makin terang putus. Makanya zaman dulu kalau Anda punya kijang kotak mau terang sebenarnya gampang. Anda mainin dari cut off regulator alternator Anda, cuman kebanyakan overheat ya, bukan overheat, overcharge juga, tapi lampu lebih terang. Itu banyak zaman dulu yang punya kijang kotak ya. Zaman babe saya pakai kijang kotak. Kita juga dari zaman dulu sama babe udah ngoprek-ngoprek tuh cut outnya main di 14, di 16, akinya jadi ngecas kakinya kenceng, lampu semua terang tuh karena voltnya gede ya. Tapi air aki sering habis zaman dulu ya. Itu zaman dulu tuh masih cut out alternatornya masih dalam bentuk kotak tuh manual ya, ada kotaknya gede manual. Kalau sekarang alternator punya cut off kan udah pakai transistor, jadi di dalam semuanya udah pakai silikon ya, beda. Nah, kita ukur 3100 ya. 3100 ya luxnya ya. Jadi bohlam H4 ini 3100, cuman terbacanya 3000 ya, tapi ini terang ke matanya nusuk banget loh dibanding HID ya. Nusuk banget. Kalau HID tadi saya masih masih bisa dilihat ya. Ini nusuk banget ya. Jadi sumber cahayanya itu sakit banget, sama seperti lampu rumah pakai lampu LED yang kalau kacanya nggak ada kan nusuk banget ke mata ya. Tapi kalau Anda pakai lampu fluoresen lebih oke. Tapi ini nusuk banget, tapi terbaca di luxmeter cuma 3100. Jadi hampir setara ya. Ya, setara ya. Tapi ini mesti 50 watt nih HID-nya. HID-nya 50 watt, ini 3000 wattnya 30 ya. Jadi setara nih LED ini dengan HID 50 watt. Jadi kalau bertanya kepada saya, Pak, HID dengan LED sekarang terangan mana?
Ya, terangan mana? Tentu saya jawab terangan LED. Anda mau beli yang terang ya Anda tentu beli LED. Tapi LED-nya dengan catatan harus LED yang premium, jangan LED abal-abal C6 X3 yang E3 yang CES begitu ya, nggak bisa ya, nggak bisa bro. Bahkan Anda mau menyaingi Philips Ultinon Extreme Ultinon yang harganya 2 juta belum bisa, karena itu cuma 1800 luxnya, sedangkan HID 3000-an yang 50 watt ya. Jadi Anda mau bilang LED lebih terang daripada HID, Anda harus lihat LED-nya high power atau bukan. Sekelas Philips, sekelas Osram nggak nyampe. Saya nggak punya barangnya Philips Extreme Ultinon ya. Jangan yang G2 kan murah. Yang Extreme Ultinon yang harganya 2 jutaan ya. Itu cuma 1800 lux. Di bawah 2000 saya sudah pernah review, ada di YouTube saya, Anda silakan cek. Itu di bawah 2000, sedangkan HID tadi 3300, jadi itu masih kalah ya, masih kalah terang dengan HID. Jadi kalau Anda mau beli LED yang lebih terang, tentu Anda harus mikir LED-nya juga yang harus yang premium, yang kelasnya oke. F3 bisa ya, DHP sudah pasti bisa, watt dia gede 60 ya, Cree ini bisa setara. Kalau pakai yang ini ya tentu lebih menang lagi, tapi ini aja udah setara HID 50 watt loh. Kalau HID cuma 35, ini udah menang. Jadi pertanyaannya, ada yang bertanya, Pak, HID dengan LED terang mana? Terang untuk LED premium lebih terang. LED abal-abal yang harganya ini kalah ya. Jadi ini kesimpulannya, LED lebih terang dari HID ya. Tapi bukan hanya butuh terang ya. Kita nggak hanya butuh terang, kita butuh juga fokus. Seperti kemarin, seperti tadi kita coba bolam D2S, LED terang sekali. HID D2S di bawah 2035 watt. Ya, terang tapi tidak bisa dipancarkan, tidak cocok ke reflektornya juga percuma. Jadi cuma terang di headlamp tapi tidak bisa menampakkan sinarnya di jalanan juga percuma, moyung gitu ya. Jadi makanya kenapa saya selalu bilang syarat bolam bagus itu 1 watt dan luxnya harus gede. Nah, dalam hal ini sudah bisa menyaingi HID. Kedua, stabil, kita nggak bahas di sini. Ketiga, adjustable. Nah, adjustable ini penting. Bisa disetting, bisa diputar, bisa dimaju mundurkan, pokoknya adjustable. Ya, seperti ini bisa diputar, bisa disetting, adjustable. Ya, jadi jangan beli bolam yang fix focus. Hindari yang fix focus, lebih baik beli yang adjustable. Itu ya. Kenapa? Buat cari fokus. Jadi bukan hanya terang, tapi bisa dicari fokusnya supaya bisa memancarkan sinar ke jalan, supaya outputnya padat ya. Jadi chip ini udah bisa mengalahkan HID 50 watt setara. Kenapa? Saya sudah pernah membuktikan kok. Membuktikannya di mana? Di mobil Wuling Convero ya, H7. Awalnya dia pakai HID H7, dia beli Cree XHP 50 second generation ini H7. Kita adu nyalanya, setara sebenarnya ya, setara, cuman kurang sedikit. Ini sekitar 3100, ini 3300, 50 watt tapi ya, 50 watt aja hampir setara. Kalau 35 watt HID-nya LED udah lebih menang. Apalagi kalau Anda beli HID-nya abal-abal 300.000, nah itu udah pasti LED ini menang. Itu ya. Oke, ini part ketiga ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi membahas mengenai ini. Kenapa ini harus dibahas ya? Karena ini cikal bakal LED booming di Indonesia ya. Pertama kali keluar, orang semua tahu ET2S. Oke, kita lanjut ya. Ini part keberapa? Kelima kali ya? Keenam. Kelima apa keempat? Ya, kita lanjut soal ini. Jadi ini sejarahnya pertama kali LED awalnya banyak dipromosikan yaitu tipe ini ya. Sebutannya ET2S. Jadi awal-awalnya itu LED itu yang lain-lain itu dibilang jelek. Saya nggak tahu kenapa, karena waktu itu saya belum bermain LED. Karena LED ini waktu itu diadu dengan HID, masih HID lebih oke. Gitu ya.
Jadi ET2S ini kecil wattnya, cuma 15-an wattnya kalau nggak salah ya. Untuk pastinya ya lebih baik kita ukur ya, kita tidak pakai kira-kira. Jadi 12 ya, kelihatan nggak tuh di wattmeter. Jadi ET2S ini cuma 12 wattnya ya, kecil sekali. Makanya zaman dulu HID, makanya kenapa saya bisa bilang lebih terang ya, jangan pakai LED dulu ya. Ini cuma 12 watt, jadi lawan HID kalah. Ini dulu saya sudah pernah ngukur sekitar 1200-1300 lux ya. Tapi sulit saat ini untuk mengukur membandingkannya karena dia ada kabel ininya nih. Waktu itu sih saya punya kabelnya udah kita modifikasi ya, tapi ini susah tuh, ada kabel ininya. Nah, kita akan coba sedikit ngakalin ya. Jadi supaya dia bisa duduk di lantai, duduk di meja dengan benar. Kalau nggak ada ininya, hasilnya akan tidak begitu akurat sedikit ya, karena dia lebih tinggi, jadi pembacaannya pasti lebih tinggi gitu ya. Jadi awal mulanya LED yang bagus di forum Kaskus banyak yang jual, wah lu harus belinya ET2S. Nah, ET2S itu waktu zaman saya masih jual HID ini nggak begitu terang bro, cuma ini tipe sorotan atas bawah ya, 3 chip sorotan atas bawah. Jadi, dan zaman dulu awal-awalnya keluar LED juga belum bisa disetting, dia hanya fix focus ya, fix focus. Di sini 2 kaki, ini kaki atasnya tengah, jadi chipnya ini di atas ada 2 low beam. Jadi ini chip yang atas low beam, ini chip high beam. Jadi high beamnya itu dia ada 2. Jadi waktu high beam yang ini nyala dengan ini yang nyala ya. Low beamnya 1, jadi dia lebih terang di waktu high beam. High beamnya 2 chip, low beamnya 1 chip ya. Itu zaman dulu itu ya, zaman dulu. Jadi kalau ditanya LED zaman dulu terang nggak dibandingkan HID ya, tentu HID lebih terang. Tapi sekarang Januari 2021 HID vs LED, HID lebih terang dengan catatan LED lebih terang dengan catatan LED-nya LED premium ya, bukan LED abal-abal atau bukan LED yang ratusan ribu harganya ya. Gimana nih, kita tes nyala aja ya, jadi kita lihat luxnya berapa. Luxnya sih tinggi, mencapai 2000-an ya, karena dia tinggi sekali ya. Ini musinya sih kalau ini zaman dulu saya sudah pernah ngukur 1300-an luxnya. Ya. Karena dia tinggi sekali, jadi tidak bisa diadu. Tuh 2000-an ya. Kalau dia makin rendah, kalau kita tinggiin makin tinggi itu hasilnya ya. Kalau kita rendahin, jadi karena soket ininya nih ya, soket ininya ya, ini ada soket karena lebih tinggi, jadi musinya lebih duduk gitu ya. Jadi pokoknya intinya kalau HID zaman dulu kurang gitu ya, kalau LED zaman dulu kurang, sekarang LED sudah bisa lebih terang dari HID ya. Nah, wattnya dan luxnya jadi bisa mengalahi HID, tapi itu bukan salah satu faktor aja ya yang penting. Jadi di awal sudah diuji bahwa ada bohlam LED terang tapi tidak bisa fokus, tidak bisa bagus patternnya. Nah sama ya, LED juga begitu. Jadi ada LED yang harus pemasangan itu harus cocok ke reflektor mobilnya, harus dikalibrasi ya, harus dikalibrasi, harus cocok juga. Nggak semua LED bisa pasang ke reflektor karena LED itu terang, tapi dipasang di mobil kok kenapa sinarnya nggak begitu padat ya. Banyak ya yang sering mengalami begitu, bener nggak? LED-nya sih terang karena testimoni dari forum, dari pedagang, dari YouTube juga, wattnya gede terang, tapi kenyataannya kenapa pas praktek kok saya nggak terang? Karena satu, mungkin nggak cocok ke reflektornya, kedua
dikalibrasi nggak gitu ya. Kenapa harus perlu kalibrasi? Kan tiap-tiap reflektor berbeda. Makanya saya bilang dari awal, syarat LED bagus itu harus adjustable, bisa di-adjust ya, bisa di-adjust. HID bagus pun bisa di-adjust, Bro. Ya. Ini bisa diputar tuh. Karena tiangnya ini mempengaruhi gitu ya. Nah, itu satu. Kedua, LED H4 sendiri terbagi menjadi dua bagian, sorotan samping dan sorotan atas bawah. LED yang lahirnya di Indonesia banyak dijual waktu itu sorotan atas bawah ya. Sekarang LED banyak sorotan samping. Sorotan samping rata-rata semua. Jarang yang ada sorotan atas bawah. Ya. Sorotan samping semua. Nah, apa sih keunggulan sorotan samping dengan sorotan atas bawah? Jadi begini, H4 itu unik ya. Dia ada 3 kaki, satu kakinya ini di tengah. Ya, satu kakinya ini di tengah. Jadi satu kaki di tengah ini sebagai kita anggap sebagai pusat ya. Jadi sorotannya gimana ya ngomongnya? Ini jadi pokoknya pusat. Nah, sedangkan kalau ini sebagai pusat, sorotan samping dia nyalanya di samping. Ya, ke kiri ke kanan. Nah, makanya Anda harus cari batang yang tipis. Supaya kan ini di atas reflektor begini, ya. Bagian yang penting itu sebenarnya di lampu mobil itu reflektor itu bagian atas. Bagian yang sering meleleh, sering bermasalah itu bagian atas. Gosong, pakai HID gosong, katanya pakai watt gede, halogen gosong, itu pasti bagian atas. Mangkok bagian atasnya reflektornya. Nah, makanya bagian atas ini penting. Bagian atas penting. Nah, sedangkan sorotan samping kebanyakan ke samping kan, tengah yang ke atas ke sininya kebanyakan ketutupan oleh batang. Nah, makanya Anda kalau sorotan samping harus cari yang batangnya tipis. Jadi sehingga bayangan gelapnya dengan terangnya remang-remang. Jadi tidak gelap sekali. Itu yang bagus ya, jangan lupa. Nah, sedangkan tipe sorotan atas bawah ya. Sorotan atas bawah ini kaki jam 12-nya. LED-nya adalah langsung menuju ke reflektor. Jadi sebenarnya unggul mana antara sorotan samping dengan sorotan atas bawah? Kalau saya sih lebih bilang unggul sorotan atas bawah. Kenapa? Karena hasilnya akan lebih padat ke reflektor. Jadi sinarnya langsung naik ke atas ke reflektor, reflektor langsung mantulin ke jalanan. Ya, paham? Nah, sedangkan kalau sorotan samping lebih banyak ke samping, makanya banyak yang mengeluh juga kalau Anda beli LED sorotan samping, Pak, kenapa di pinggir kiri kanan lebih terang dibandingkan di tengah? Ya itu karena dia tipe sorotannya samping. Makanya kalau Anda pakai fog lamp H16 ya, sorotan samping itu lebih lebar. Anda merasa nggak seperti itu? Kalau saya sih perhatikan, tapi kan banyak orang yang nggak memperhatikan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya unggul mana antara sorotan samping dengan sorotan atas bawah? Unggul sorotan, saya sih jujur terus terang mobil saya pakai sorotan atas bawah. Ya, saya suka sorotan atas bawah. Kenapa? Karena tengahnya padat. Mata saya silinder minus. Saya demen sorotan atas bawah. Kenapa? Tengahnya padat. Kalau sorotan samping, kiri kanan lebih terang, tengah nggak begitu padat. Nah, tapi di Kri ini lumayan tengahnya padat. Apalagi kalau Anda modif ya, modif hidungnya seperti ini, kita ilangin bagian hidungnya ya, supaya kenapa? Tidak terhalang, jadi bayangan gelapnya sedikit. Nah, kalau ini udah ekstrim ya, ini modif ekstrim. Jadi kalau saya jual standar bergaransi ya seperti ini. Jadi sebenarnya kita butuh sinar yang ke atas, yang krusial ya, gitu ya. Nah, makanya ini LED tipe sorotan atas bawah dulu lahir awalnya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang banyak pabrikan buatan Cina ya kiri kanan. Philips kiri kanan, Osram kiri kanan, tidak ada yang atas bawah ya. Nah, ini ada satu LED juga sama sorotan atas bawah. Jadi kalau ini dipasang mestinya ini begini. Ini kaki senternya, ini chip low beamnya. Low beamnya di sini. Jadi ya ini padat gitu ya. Tapi jujur terus terang ya, sulit untuk men-setting atas bawah dibandingkan tipe sorotan samping ya, terus terang. Sulit untuk setting tipe sorotan atas bawah untuk dapat fokusnya antara low dan high dibandingkan tipe sorotan samping. Sorotan samping lebih mudah ya men-settingnya. Saya rasa cukup ya. Jadi penjelasan mengenai LED dan HID terang mana. HID
zaman sekarang Januari 2021 ya, HID bisa lebih terang dibandingkan LED, tapi dengan syarat LED-nya harus LED yang premium ya. Kalau LED-nya yang abal-abal itu nggak bisa menyaingi HID ya. Nah, kalau Anda mau beli LED apa yang terang daripada HID bisa setara HID 55 watt, HID 50 watt, Anda beli Cree. Ini pasti bisa ya. Anda berminat silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda jangan beli C6, jangan beli X3, jangan beli E3 atau apa yang chipnya CES ya, yang nggak jelas. Nah, di sini ada LED turbo nih. Ini bukan punya saya ya, ini punya customer. Sehabis ganti LED dengan ini XHP, tapi dia nggak bawa pulang nih LED-nya ya. Kita akan coba dia berapa sih looks-nya kalau turbo nih ya. Kalau bisa sih jangan beli turbo lah ya. Kita akan coba cek outputnya berapa ya. 1000 berapa sih? 1800 ya, 1800 ya. Jadi Anda pakai turbo cuma 1800, sedangkan kalau HID tadi 3000-an. Jadi ini Anda beli ini ya tentu looks-nya kalah ya, kurang. Anda mau kalau beli turbo kurang looks-nya gitu ya, tidak sampai 2000. Sedangkan kalau HID 35 watt aja 1000 berapa tadi? Oh, 1800. Jadi ini bisa setara HID 35 gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah dia terang tapi fokusnya bagus gak? Karena kenapa? Dia tebal sekali ininya. Coba kita lihat tes bayangan gelapnya. Jadi bisa setara HID 35 ya. Tapi kita cek bayangan gelapnya. Oh, ini bayangan gelapnya bagus nih. Tuh, kecil. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan chip Cree. Ya. Cree-nya tapi Cree XTE ya, XTE XPE. Tapi ini hasil dari yang punya mobil bilang outputnya kurang ya, tapi hanya setara HID 35. Bisa menyaingi HID. Nah, dia kenapa bayangannya kecil walaupun ini tebal? Karena chipnya nongol. Ini kan chip ada lensa. Ini Cree nih. Cree, tapi Cree-nya bukan di XHP tapi di XTE atau XPE ya, kecil tuh ya, berlensa juga itu ya. Jadi setara juga dengan HID 35 watt ya, belum sampai menyaingi HID 55 ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau Anda mau beli lampu yang terang ya sekarang beli yang saya rekomen ya, itu bisa menyaingi HID loh. 50 watt loh HID-nya ya. Dan saya juga sudah nyoba sebenarnya, sudah mempraktekkan di mobil Wuling tersebut ya. Kita lawan 55 setara, hampir setara ya. Ya, oke. Saya rasa cukup ya review kita kali ini. Anda boleh yakin dengan review saya atau saya dibilang ngomong doang. Terserah, Anda simpulkan sendiri. Ya, Anda simpulkan sendiri. Anda juga bisa nyoba sendiri di rumah ya dengan luxmeter, wattmeter. Kesimpulannya adalah Anda cari LED yang bayangan gelapnya itu sedikit ya. Bayangan gelapnya sedikit, jangan lupa, karena di mana-mana butuh di atas ya. Kalau LED yang langsung ininya di atas tentu lebih padat hasil outputnya. Kenapa? Karena si LED ini langsung nyorot ke reflektor ya. Tapi kalau yang dari samping artinya kan sinar yang ke atas ini kan nggak begitu banyak. Dia hanya mengandalkan reflektor bagian kiri kanan. Padahal di lampu H4 itu yang penting adalah reflektor bagian atas. Di ball proyektor juga yang bagian atas yang bakal gosong, bukan yang samping atau yang bawah ya, yang atas. Ball proyektor nih yang penting adalah bagian yang atas ya. Kalau begini, ini topnya bagian atas penting. Di sini yang di bagian dalam yang sering kromannya botak ya, bukan bagian samping atau bukan bagian bawah. Jadi di atas ini penting ya, penting. Nah, ini juga dipakein HID ini meleleh nih
Ini adalah rumah fog lamp Toyota Avanza ya. Anda lihat tuh di dalam. Meleleh dalamnya, Bro. Nih, saya nyalain lampu ya. Tuh. Bagian atasnya meleleh tuh. Kelihatan nggak? Keriput-keriput. Ya, jadi semua reflektor tuh bagian krusialnya itu di atas. Ya. Nah, makanya bagian atas itu butuh cahaya yang lebih. Kenapa? Karena sinar yang nyampe di jalan itu adalah hasil dari reflektor bagian atas tengah ini. Ya. Jadi penting. Jadi carilah LED yang bayangan gelapnya sedikit dan tidak terlalu gelap. Ya. Hal kedua adalah harus adjustable. Ya. Anda punya LED wattnya gede, tapi kalau nggak adjustable juga susah, karena di percobaan pertama sudah dicoba ya, proyektor pakai HID dengan LED-nya lebih terang, HID-nya lebih redup, tapi dipasang nggak bagus hasilnya. Karena kenapa? LED-nya nggak bisa fokus. Ya, fokusnya kurang bagus. Nah, sama LED ini juga wattnya gede, tapi kalau nggak fokus juga hasil outputnya nggak bagus, gitu ya. Jadi di sini juga sudah menjelaskan bahwa bukan hanya watt dan lux aja faktor penting, gitu ya. Bukan hanya watt dan lux saja, tapi bisa di adjustable, ya. Bisa di adjustable, bisa di setting maksudnya, dan perlu kalibrasi juga ya. Karena tiap-tiap mobil beda-beda, ya. Makanya sebelum dikirim, apa bedanya beli di saya dengan beli di luar? Barang sebelum dikirim kita testing dulu, ya, kalibrasi dulu. Ya, adjustable lebih bagus lah dibandingkan dengan yang fix ya. Dimana-mana adjustable lebih oke, ya. Nah, adjustable lebih oke, Anda harus bisa juga nyetingnya. Nah, makanya kan butuh tutor, butuh panduan. Nah, siapa yang memandu? Ya, kalau Anda beli dengan saya akan pandu, gitu ya. Jadi bukan hanya jual doang, tapi kita tahu teknisnya. Ya, saya rasa cukup ya. Kalau ada komentar silakan komen di bawah, atau ada cara pengujian yang lebih bagus ya. Harusnya saya pakai lumens meter katanya. Ya, saya ulang sekali lagi, lumens meter saya nggak punya, harganya mahal. Saya punyanya lux meter ya. Kenapa lux meter? Ya sudah mewakili lah, kira-kira mewakili. Ya, kira-kira mewakili. Daripada mengandalkan mata, tapi kita mengandalkan alat ukur. Memang alat ukur saya tidak sempurna. Ada yang lebih bagus lagi metodenya, silakan komen di bawah. Kita akan coba metode itu ya. Metode saat ini adalah kita menggunakan wattmeter dan lux meter ya. Kita mengukur kekuatan chipnya dia. Jadi bukan berdasarkan mata kita feeling. Karena kalau mana feeling kita nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau ini ada, ini kan setidaknya mewakili ya. Yang penting adalah jaraknya sama, tingginya sama, mewakili ya. Jadi HID sudah bisa dikalahkan oleh LED. Ya, 35 udah pasti kalah. Kita bermain di yang 50-an. Ya, jadi Anda pakai LED sekarang lebih terang dibandingkan HID, tapi dengan catatan LED-nya harus yang premium. Nah, soal kata-kata stabil yang di sebelumnya saya sudah bicarakan, akan kita bahas juga. Jadi kata-kata stabil ini begini. LED lebih stabil dari HID, benar nggak? LED lebih stabil dari HID, itu benar. HID juga stabil. Jadi dalam arti begini maksud stabilnya. HID lebih cenderung kalau kita lihat jangka panjang dia akan menurun kestabilannya, terangnya. Kenapa? Karena HID itu gas dibakar. HID itu adalah gas dibakar. Makin dibakar makin habis gasnya. Makin habis gasnya, sinar yang terpendar itu makin mengecil dong, meredup. Ya, ngerti nggak? Jadi kalau ditanya HID sekali nyala dia akan stabil, tapi dari kestabilan itu jangka panjangnya akan menurun. Ngerti ya? Jadi tolong diratapi atau dimasukin ke otak omongan saya. HID itu kalau nyala stabil. Jadi dalam arti begini, Anda berangkat dari Jakarta ke Bandung, Anda nyalain HID, terangnya akan segitu-segitu aja. Stabil. Tapi dalam jangka panjang kestabilan itu dia makin menurun. Karena kenapa? Gasnya dibakar, habis. Jadi cahaya yang keluar berkurang. Makanya kenapa banyak yang bilang
Pak, lampu mobil saya sudah 1 tahun kok agak meredup. Iya, karena kan gas dibakar, dia akan lama-lama meredup, stabil lama-lama meredup. LED banyak yang nggak stabil, ya. Anda makanya harus cari LED yang stabil. Kenapa LED nggak stabil? Saya ngomong apa adanya nih. Anda kalau yang terbaru itu DHP F3, dia kan pakai heat cooper pipe di pinggir. Jadi dia mengandalkan pendinginan dari heat cooper pipe itu untuk menarik panasnya untuk dibuang menggunakan heat cooper pipe. Kipasnya kecil-kecil, bro. Jadi sebenarnya saya juga lagi mencari LED H4 yang kipasnya lebih gede, segede badak. Kenapa? Untuk pendinginan lebih bagus. Ngerti ya? Nah, jadi LED stabil nggak? LED bisa stabil, jangkanya panjang. Dalam arti begini, terbalik daripada HID. Jadi kalau LED yang memang stabil 30 watt misalnya, dia ngedrop sedikit udah nggak turun-turun lagi, stabil, dia akan stabil. Jadi hari ini Anda nyalakan, 1 tahun kemudian Anda nyalakan, terangnya akan segitu. Karena dia tidak ada gas yang dibakar. Ya. LED di rumah Anda, lampu rumah nggak ada kan yang bilang LED meredup. Rusak, dia kedip-kedip atau mati, itu aja intinya. Jadi dia tidak ada istilah meredup, gitu ya. Jadi makanya Anda harus beli LED yang stabil. Kalau yang pakai DHP yang begitu, drop, ya. Saya nggak mau banyak ngomong dulu karena saya juga lagi nunggu yang generasi kedua, ya. Pabrikan bilang sih nggak ngedrop, ya. Tapi yang sekarang, makanya saya pernah bikin review, jangan beli dulu DHP sekarang, belilah yang generasi kedua, ya. Jadi DHP itu yang sekarang ngedrop, bro. F3 aja terbukti kok ngedrop setengahnya, ya. Saya sudah uji coba dengan ditaruh di sini, kipasnya kan memang dia bilang apa? Saya taruh di meja, jadi kipasnya tidak ada ruang. Jadi ada orang bilang begini, Pak, ngetes kayak begitu salah dong, katanya kipasnya harus terbuka. Ya bener, karena kita sedang menguji stress test, ya. Jadi sama seperti treadmill, Anda EKG ke dokter jantung, Anda treadmill namanya stress test. Anda disuruh treadmill itu jalannya nanjak, bro, dan cepet, bukannya jalannya turun. Kenapa? Karena kita stress test. Nah, LED F3 kita stress test, dropnya 50%, wajar dong. Jadi jangan di komentarnya, Pak, kipasnya harus terbuka. Ya namanya lagi stress test. Sama seperti Anda treadmill, Anda lagi stress test atau Anda lagi latihan workout, masa bebannya ringan, ya tentu bebannya makin ditambah dong. Nah, kipasnya sengaja kita taruh di begini ya supaya tertutup. Jadi stress test LED-nya itu, nah ngedropnya setengah, gitu ya. Masalahnya LED itu panas, ruangan mesin panas, nggak ada ruangan mesin dingin, ya. Mobil jalan, apalagi kita di Indonesia tropis, suhu ini 30-an. Ya, 32 kadang-kadang ya, musim hujan mungkin agak dingin sedikit 27. Cuma tetap aja panas di sini. Saya aja keringetan nih. Ya, jadi negara kita tropis, tidak ada musim salju, tidak ada musim dingin. Jadi ruangan mesin itu panas. Ruangan mesin itu kira-kira 80-90 derajat. LED ini panas, ditiupin angin panas. Tentu dia akan ngedrop, ya. Kalau LED-nya memang drivernya nggak kuat, ngedrop, makanya meredup, ya. Jadi makanya LED itu harus cari yang stabil. Soal stabil ini, LED lebih stabil dibanding HID, ya, dalam jangka panjang. Tapi kalau LED-nya memang yang ngedrop, ya mau nggak mau lebih stabil HID, ya. Jadi tolong dipahami. Jadi kalau Anda nggak ngerti, coba diulang lagi, di replay dari omongan saya, ya. Jadi jangan diputar balikan faktanya. LED dengan HID itu stabil, betul, tapi dari kestabilan itu makin lama makin dipakai dia makin menurun cahayanya. Kalau LED lebih stabil, cahayanya dia tidak bakal menurun karena tidak ada gas yang dibakar, ya. Jadi dia akan terang terus. Tapi kalau LED-nya yang memang ngedrop, ya mau nggak mau, makanya jangan beli LED yang ngedrop, gitu ya. LED-LED yang dicurigai mengedrop yaitu F3 dan DHP, ya. Karena kenapa? Dia mengandalkan pendinginannya heat cooper pipe-nya dia, apalagi yang 2 heat cooper pipe, kipasnya kecil banget, ya. Justru kita mau mencari LED yang kipasnya gede loh. Justru saya juga bilang nih, lagi request ke pabrik, coba dong lu bikinin LED yang kipasnya agak gede. Kenapa? Karena
daya tahannya LED, terangnya LED, ngedropnya LED itu dari kipas. Kipasnya kecil, ngedrop dia. Kalau kipasnya kenceng, buang panasnya kenceng, dia lebih bertahan. Kenapa? Karena kalau dia panas ya, hambatan itu bertambah. Hambatan bertambah, jadi dia pendinginannya kan di batang PCB ini. Di situ LED itu nempel sebagai pendinginan dan sebagai arus lewat. Dia batangnya panas, tentu hambatan bertambah ya, di mana-mana pasti begitu ya. Ada rumus kan, makin panas ya atau bagaimana dia koefisiennya berubah. Jadi pokoknya intinya, jadi arus listrik itu berubah menjadi panas, jadi dibuang ke panas, jadi bukan dibuang ke cahaya. Jadi pokoknya intinya panas itu rugi lah. Ya, prosesor komputer juga kenapa nggak boleh panas? Rugi, dia buat memproses data, ada cache memory, ada segala macam, kalau panas rugi pokoknya, gitu ya. Jadi pertanyaan soal drop atau enggak, carilah LED yang nggak ngedrop, ya. Watt dan luxnya gede. Ada orang berkomentar lagi ke saya, masa Pak cari LED yang wattnya gede untuk mobil, wattnya yang gede supaya luxnya gede, gitu loh. Kalau Anda cari wattnya kecil, tentu nggak begitu terang, ya. Jadi untuk saat ini ya, efisiensi LED itu kira-kira 110, maksimal kayaknya 110 lux per watt, ya. Mungkin nanti ditemukan lagi dioda, LED emitting dioda yang bisa 200 lux per watt, mungkin lebih efisiennya lebih tinggi ya. Zaman dulu kan belum ada yang namanya LED high power ya. Luxeon segala macam kan belum ada. Itu Luxeon itu keluar tahun 2006-an kalau nggak salah, 2006-2007 Luxeon emitter ya, awal-awal tuh. Sekarang udah 2021 kan LED berkembang terus, makin kecil, makin terang, makin efisien ya. Zaman dulu kan belum ada. Dan sekarang udah sistemnya SMD ya. Si Samsung, si LG juga bikin ya. Dari Cree, dari apa? Luminous, SST, banyak lah ya chip-chip merek begitu. Jadi carilah LED yang stabil ya. Syarat pertama adalah watt dan luxnya gede. Kedua, udah watt dan luxnya gede harus stabil ya. Ketiga, adjustable ya. 4, serviceable bonus. Kelima adalah bayangan gelapnya harus kecil dan sedikit ya. Jadi saya bahas juga syarat LED bagus gitu ya. LED memang sudah bisa mengalahkan HID. Nah, syarat LED bagusnya itu ya 5 itu terpenuhi. Atau Anda mau menambahkan silakan komen di bawah ya. Saya rasa cukup, nanti akan saya upload videonya. Terima kasih.